Nah, setelah tadi kita udah lihat aturan lever, sekarang kita nerapin aturan lever ini pada proses yang namanya distilasi campuran, yaitu ketika kita proses melakukan penguapan pada cairan, kemudian uapnya itu nanti diembunkan, dan nanti pengembunan itu dilakukan dengan cara pendinginan. Jadi nanti itu kita misal ada fraksi mole ini di sini, yang pertama kita uapkan, nanti kita dinginkan. Distilasi itu ada dua, ada yang namanya distilasi sederhana dan ada distilasi bertingkat. Distilasi sederhana itu untuk memisahkan cairan volatil dengan solut yang enggak volatil atau yang padatan. Sedangkan distilasi bertingkat untuk memisahkan dua cairan atau lebih yang bersifat miscible. Miscible itu tidak dapat dibedakan atau bercampur. Misalnya seperti air etanol dengan titik didih yang berbeda. Nah, untuk sekarang kita bakal fokus sama yang namanya distilasi bertingkat. Nah, distilasi bertingkat itu kan kita mengenal namanya kolom fraksionasi kan. Kolom fraksional yang ada jendol-jendolan kayak gini. Nah, jendol-jendolan ini fungsinya untuk kondensasi nanti. Untuk kondensasi nanti uapnya dikondensasi. Nah, sama kayak kolom di KLT, ada yang namanya plat teoritis juga untuk kolom distilasi. Nah, plat teoritis itu jumlah tahapan penguapan dan kondensasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan kondensat dengan komposisi tertentu dari distilasi. Jadi ini itu plat teoritis, ada 1, 2, 3. Nah, itu namanya plat teoritis. Sekarang kita baca gimana cara baca diagram atau grafik untuk proses distilasi ini. Nah, anggap awalnya itu kita punya komposisi, kita punya campuran ya, apa yang kita destilasi, campuran A dan B, yang mana campuran A ini komposisinya awalnya itu lebih sedikit daripada campuran B dengan titik yang di sini. Kan kalau titik ini si A itu lebih sedikit kan daripada si B-nya ini yang banyak. Nah, kita pengen A ini jadi lebih banyak dengan cara menguapkan si B-nya, menghilangkan B, yaitu dengan proses yang namanya distilasi. Nah, anggap titiknya itu ada di sini. A-nya lebih sedikit daripada B. Nah, kalau misalnya cairannya kita naikkan suhunya, kita sampai ke titik didihkan, sampai ke titik ini, ke titik didih. Nanti karena dia itu ada di titik ini, pakai aturan lever, kita kan tahu kalau aturan lever itu ada yang namanya cairan yang menguap. Jadi kalau misalnya udah di titik didih, nanti ada cairan yang menguap. Nah, sebanyak apa yang menguap itu kita pakai aturan lever tadi. Nah, yang menguap ini sebanyak ini nanti kita kondensasi. Kita kondensasi sehingga kita dengan cara penurunan suhu, sehingga nanti titik ini bakal turun sampai ke bawah sini. Nah, karena titik garisnya itu horizontal udah berubah, nanti jumlah yang diuapnya pun juga ikut berubah. Nanti jumlah uap yang di baru ini ada di sini. Nah, uap yang ini, yang sisa ini, kita kondensasi lagi. Kita kondensasi lagi sampai segini. Nah, karena udah sampai segini, bisa kita turunin lagi suhunya, itu kita dapat di titik yang ini,
Nah, titik ini jumlah A itu jauh lebih besar daripada jumlah B-nya yang hanya segini. Jadi kita udah misahin antara A dan B, karena yang B tadi udah menguap banyak, dan sedangkan A walaupun udah menguap kita kondensasi lagi. Jadi gambarannya itu kayak gini. Misal A dan B ini kita naikkan sampai ke titik didihnya sampai menguap. Nanti yang A itu bakal mengalami kondensasi di kolom fraksionasi ini. Nah, karena B enggak mengalami kondensasi, B-nya akan menguap, menghilang, sehingga menyisakan si A-nya aja. Nah, kita lihat gambar yang ini. Sama aja sebenarnya. Awal itu titiknya itu ada di sini. Terus kita naikkan suhunya sampai ke titik didih. Nah, karena udah di titik didih, nanti sebagian ada yang masih dalam bentuk cairan, sebagian ada yang dalam bentuk uap. Nah, yang bentuk uap itu ada di sini. Nah, nanti yang uap ini kita turunkan suhunya, kita kondensasi. Nah, nanti jumlah yang diuap berkurang, jadi segini. Kita turunkan lagi suhunya, uapnya nanti jadi segini lagi. Uap yang sisa kita turunkan lagi suhunya, sisa uap yang ini kita turunkan lagi suhunya, sisa uap yang ini, dan seterusnya sampai uapnya itu habis, atau jumlah B-nya itu habis, sisa A-nya aja. Nah, jadi itu cara membaca atau menginterpretasi dari proses distilasi fraksionasi atau distilasi bertingkat.